Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami tim Magis. Pada video kali ini kami akan membahas alternatif jawaban latihan 3.5 untuk nomor 3 terkait menentukan contoh atau bukan contoh korespondensi 1-1. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Pak Amin berencana untuk membuat kandang bebek di samping rumahnya. Kandang bebek yang diinginkan itu berbentuk persegi. Jika luas kandang dengan panjang sisinya X meter adalah X kuadrat meter persegi, tentukan A. Panjang sisi kandang untuk L sama dengan 25, 36, 49, dan 64. Lalu B. Diagram panah dari soal A. Kemudian C. Apakah diagram panah dari soal B itu menggambarkan korespondensi 1-1? Kita diminta untuk menjelaskan. Untuk dapat menjawab soal ini, kita ikuti terus ya. Untuk alternatif penyelesaian pada bagian A, kita tuliskan dahulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu ada kandang berbentuk persegi, luas kandang dengan panjang sisinya X meter adalah X kuadrat meter persegi. Kemudian kita tuliskan apa yang ditanya, yaitu panjang sisi kandang. Untuk L-nya adalah 25, 36, 49, dan 64. Alternatif penyelesaian untuk bagian A, kita akan mencari X jika luas kandangnya adalah 25 meter persegi. Nah, kita punya persamaan L sama dengan X kuadrat. Kita substitusikan, L-nya adalah 25. Jadi kita dapat tuliskan 25 sama dengan X kuadrat. Nah, untuk mencari X berarti kita akarkan. Akar 25. Nah, akar 25 adalah 5. Maka panjang sisi ketika L sama dengan 25 adalah 5 meter. Dengan cara yang sama, kita dapat tentukan X jika L-nya adalah 36 sebagai berikut. Nah, berarti akar 36 yaitu 6. Kemudian ketika L sama dengan 49, maka akar 49 yaitu 7. Selanjutnya ketika L sama dengan 64 meter kuadrat, kita peroleh X sama dengan 8 meter. Maka penyelesaian untuk soal bagian A sebagai berikut. Lalu alternatif penyelesaian bagian B, kita akan menyajikan jawaban pada bagian A itu ke dalam bentuk diagram panah. Kita tahu tadi jawabannya sebagai berikut, di mana L adalah luas kandang dan X adalah panjang sisi. Nah, kita akan menyatakan luas kandang dengan suatu himpunan dan panjang sisi dengan suatu himpunan lain. Misalkan luas kandang kita kelompokkan ke dalam himpunan P. Lalu panjang sisi kandang kita kelompokkan ke dalam himpunan Q. Sebelum kita nyatakan ke dalam diagram panah, kita harus tahu terlebih dahulu relasi yang mungkin terjadi antara kedua himpunan tersebut. Nah, ternyata relasi dari himpunan P ke himpunan Q yaitu luas dari panjang sisi, di mana 25 luas dari panjang sisi 5. 36 luas dari panjang sisi 6, dan seterusnya. Setelah itu kita dapat nyatakan ke dalam diagram panah. Untuk anggota-anggota pada himpunan P kita kelompokkan, begitu juga untuk anggota pada himpunan Q. Lalu tadi relasinya adalah luas dari panjang sisi. Nah, tadi kita peroleh ternyata 25 itu
luas dari panjang sisi 5. Jadi kita dapat pasangkan anggota-anggota pada himpunan P ke himpunan Q dengan anak panah. Jadi 25 kita pasangkan dengan 5, 36 dengan 6, 49 dengan 7, 64 dengan 8. Pada soal bagian C, kita akan membuktikan apakah diagram panah berikut ini menggambarkan korespondensi satu-satu. Kita tahu syarat dua himpunan dikatakan berkorespondensi satu-satu, yaitu merupakan fungsi setiap anggota pada himpunan A berpasangan tepat satu di himpunan B, begitu juga sebaliknya. Nah, pada diagram ini hasil pemetaan dari P ke Q itu merupakan fungsi karena setiap anggota pada himpunan P itu memiliki pasangan tepat satu di Q. Dan ketika himpunan Q dipasangkan ke himpunan P itu juga sama. Dia pasangannya adalah tepat satu. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa diagram panah tersebut menggambarkan korespondensi satu-satu. Sekian pembahasan kali ini teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya dan sampai jumpa.